Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net. Mingkar mingkure angkara akarana karenan maradi siwi sinawong resmining kidung sinopo sino karata mereka tarta bakar tining ngelmu luhung tumraping kang tanah Jawa agama agemeng haji. Waduh, astagfirullahaladzim. Aku malah sing kaget. Kowe mlebur aku lho nuwun. Lah ana sampeyan niku mang buka. Tak pikir kowe kodame mau. Pesenanku ndi? Kowe lak tak kandhani. Apa? Pesen niku sakjane iki 40 dina. Lah iki sik 39 dina kan iki rene. Lah aku tang ngomong arep nginep ning kene. Ate niru kenaro arep gandring. Urung dadi kok cukup. Lho. Lah pesen aku. Iki lho tak gredekno iki loro iki situke. Lah aku ning kene iki. Lho, iku aja baen-baen nek iki kanggone para ningrat kono lek iki kanggomu. Iki Kiai Senggol Modot. Atuh. Senggol Modot. Iya. Iki kowe Kiai Senggol Modot. Aku pesene gak modot, Kang. Lha apa? Lah iki ana. Iki sapa? Iki Kiai Dulit Bangkit. Dulit Bangkit kalau Senggol Modot. Pesenanku iku duduk ngene. Sing apa? Sing kintil ini karo kintilono iku lho. Lah iki aku sing situk gak wani nggarap. Lah pekorane. Iki wis tak lebokno ngene. Iki Kiai Kintilini. Nah, iki seneng. Iki gandengane Kiai Kintilono. Lah sing situk iku jenenge apa? Yo adik Kintilini karo Kintilono, kan aku ngomong gitu. Wah. Aku sing situk gak wani nggarap. Apa? Wedi kleru. Oh, ayo, Kang. Loh iya. Nggih. Ya selamat malam ini Selamat para malam. pendengar, para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami dari RRI Malang. Ada saya Cak Pentol. Saya Bandemin Sobolepen. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang kies. Kies. Keris. Kan kono untune pepek, kene kono. Wah, tentang keris. Nah, iki awake dhewe iki kepengin. Dadi iso ya Riko ya. Lho, ya apa? Lek keris-keris ngene. Tek ngene ku ya poso. Lho, ya Oh. Lah wong-wong gak mangan niku. Ya, aku mangan. Sama iso ae. Lho maksude wong-wong wayahe turu aku melek. Ya. Wayahe wong-wong mangan aku gak mangan. Lah iku diwalik, wayahe wong-wong gak mangan aku mangan, wayahe wong-wong melek aku turu. Iki mangkane kerise malemung seret. Iki ya keris. Iya. Wih, dadi sakwene kae iki sampean dhewe sing gawe. Aku dhewe iki. Garisi aku dhewe. Wih. Jen. Aku iki ya sik iki aku. Iku delok. Iku wekmu iku adoten iku. Siapa? Iku. Iki. Heeh. Nah. Lah. Iku bolong tengah. Deloken niku. Iki. Nek bolongane ra tengah iku. Lah, iku aku sing bolongi. Kandhane kok. Iki sampean dhewe. Aku dhewe ra enek ewange. Maksude sampean dhewe sing goro ngono ah. Lho kok ya apa? Aku dhewe sing tuku. Oh, iso ae. Lah iki golek perkara ngene-ngene iki aku iki jane ya duduk vakum. Ngono lho. Ada yang sesuai bidang. Nah, ini Kang. Jaremu kowe duwe kanca. Ya, perlu Kang, diinformasikno. Iya. Bengi iki awake dhewe obrolan iki, obrolan budaya, ini bahas masalah ini mengenal budaya Tosan Aji Nusantara. Lah, iku sing penting. Apa sih tosan? Nah, ya glinding telu iku. Tosa. Tosan. Yo tosan. Lah aku kok mengko wae. Lah iki enek sapa kowe kenal ora? Mengko iki ana tamune Siti Mewah lho. Istimewa. Istimewa. Oh ta. Kaya ngene iki
Jaman-jaman kaya ngene iki ana empu, ana sing mande pusaka iki. Zaman ngene iki. Zaman ngene iki. Enek empu. Lho lale ora. Wong zamane saiki iki empu pakai kai. Iku jenenge empu. Lah iya. Kaya arek-arek iku. Ki. Heeh. Anu, ki mau aku selipan. Ambek sapa? Ki ana tamu ki Raden Arya Sidik ya Empu Purwanom. Lho kok kok. Lah iki apa? Nggih. Halo Rayu ki. Hah. Oh, wonten ngajeng. Yo. Di depan. Pinarakne. Lah iya aku telepon-telepone iki undangan. Monggo. Monggo pinarak iki. Waduh, lagi monggo disurung mawon lawange nggih. Jentenan monggo. Ya ngalah, nggih monggo pinarak sugeng dalu. Monggo pinarak tengah mriku. Lihat mriki man mboten apa. Ya, monggo. Nggih. Nika iki. Kowe omong iki mau tibake piyambake wis ndek nggih. Nggih. Jan cek kaya penerbang awake dhewe. Nggih, wilujeng dalu selamat malam, selamat datang ini. Saya manggilnya ini Kanjeng Raden Arya Sidik. Empu Purwanom kan. Empu mawon. Empu Purwanom. Nah iki, lek Empu Purwa tuwa. Krika. Ning Palawije. Nggih. Nah iki. Nggih, monggo. Nika nun sewu, iki saderengipun mengke niki perkenalan ka ingkang rawuh. Iya. Sing teko ki Kang, iki Raden Arya Sidik Empu Purwanom ki pemangku Puriagung Megantara dan Besalen Pusaka Kiai Banyu Biru. Waduh, jan duduk. Iki berarti ahlinya. Lho lah, lek ora. Ora kaya awake dhewe. Lah, urung anak. Kene iki nglompokno ngene iki. Lah iya. Lek jenenge wong nglompokno iki jeneng apa? Ya iku apa, Kang? Lah lek wong-wong kan kolektor. Iya. Aku kolekdol. Kolektor. Nah, sama iki. Yo bagian dari warisan ini nanti mungkin akan dikupas oleh Empu Purwanom ini. Nah, ini untuk pendengar, untuk pemirsa Radio Republik Indonesia dan RRI Net. Nanti kita bisa berbagi ilmu dengan panjenenganipun Ki Empu Purwanom atau Raden Arya Sidik. Nggih, alhamdulillah nih. Ki, ini pengen tahu saja saya ini. Nah, sudah berapa tahun ini menekuni dunia perkerisan ini? Saya langsung ya. Iya, langsung. Sugeng dalu, Pak Wandal sugeng dalu, Mbak Temen nggih. Pun sewu. Saya mendalami keris itu sudah mulai tahun 89. 89. Nggih. 89 waktu itu ayah saya, kakek saya kan memang pekerjaannya membuat keris, membuat keris. Lah waktu itu saya ya sering membantu. Lalu kemudian belajar. Terus dari situ kemudian ayah saya berpesan untuk melestarikan tradisi dan budaya keris Nusantara ini agar pandangan anak-anak muda ini tahulah tentang pencerahan tentang keris itu sendiri, betul, baik dari sisi budaya, akademisinya maupun non bendawinya. Nah, kan kadang-kadang itu orang itu hanya berpikir dari sisi magisnya tanpa berpikir dari sisi logisnya. Padahal ini kan antara logis dan magisnya ini sangat berimbang ya. Imbang. Gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke sana ya sampai ke kana. Kuliner cara Jawa, inyong kuliner cara Jawa. Ndak apa-apa. Nah, iya, kepriben anjene inyong iki wong Jawa. Nah, ini dalam membangun atau membentuk keris ini kalau dari kekunoannya kan mungkin Mbah Buyut Canggah dulu itu dari sistem melihat bulan jatuh, meteor dan sebagainya. Ini kalau dari Empu sendiri di kekiniannya ini di keris ini dibangun dari apa ini? Gini, jadi sebetulnya keris itu adalah teknik metalurgi sebetulnya. Secara akademis itu metalurgi itu percampuran besi. Jadi bahan keris itu ada minimal dasar itu ada 3 bahan. Yang satu adalah besi malelo, besi yang ulet itu. Yang kedua nikel, yang ketiga adalah baja untuk selorok atau ati. Lalu yang keempat tambahan untuk pusaka, sebuah pusaka itu batu meteor. Batu meteor. Nah, kebetulan meteor itu kan kita dapat secara waris turun temurun dan juga berburu melalui
baik ke kolektor ataupun di alam itu sendiri kita kumpulkan untuk melengkapi sebuah pusaka. Jadi di sini saya mau edukasi seperti ini Pak Pentol, Mbak Bin ya. Selama ini kan banyak anak-anak muda itu apatis tentang keris. Betul. Saya prihatin sekali, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi kita memperkenalkan budaya yang adiluhung ini. Sebetulnya keris adalah karya adiluhung Pak Pentol. Karya adiluhung, karya nenek moyang kita yang alhamdulillah tahun 2005 itu dapat penghargaan UNESCO. Diakui sebagai masterpiece. Jadi keris ini bagian daripada budaya agung warisan dunia, bangsa-bangsa di dunia dari Indonesia. Tahun 2005 itu kita mendapatkan istilahnya penghargaan dari UNESCO. Alangkah sayang kalau anak muda ini tidak tahu tentang apa sih keris itu sendiri. Nah, dari sisi ini, dari segi ini saya memperkenalkan keris itu baik dari akademisinya, dari intangible esoterinya, dari aksesorisnya itu apa. Nah, ini dasarnya bahwa keris itu ternyata ini dulu. Jadi gini pemirsa juga pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Nah, ini juga ben awake dhewe ndak salah surup, ndak keliru pemahaman. Nah, dari sisi tahayulnya dan sebagainya, dan juga untuk menepis fitnah yang dibuat-buat katanya dolinan keris ini kemudian syirik, musyrik dan sebagainya. Tetapi di sini ternyata tadi yang saya tertarik tadi ada faktor akademisinya. Sekarang kita coba untuk mengupas nih. Mulai dikupas dari sisi akademisnya. Nah, ini monggo dari sisi akademisnya ini mungkin Empu bisa berbagi ilmu dengan kami. Nah, ben aku lek makelaran itu terus. Siap. Di sini. Jadi kembali lagi dengan ilmu metalurgi atau teknik metalurgi pencampuran besi itu sendiri. Dari sisi akademis itu seperti itu. Jadi antara dari bahan yang keempat bahan bermacam-macam bahan itu tadi dicampur jadi satu, kemudian dilipat-lipat bahkan sampai ratusan untuk membuat pamor keris. Nah, setelah besi itu dilipat-lipat baru dibentuk satonan, setelah itu dibuat kodokan bakalan keris. Kemudian setelah bakalan keris itu nanti kita baru finishing keris. Jadi kita pahat, kita tata dari segi akademis ini seni rupanya itu. Sebentar, tadi ada satonan. Satonan. Nah, definisi satonan itu apa ini, Bu? Satonan itu percampuran logam. Penyatuan bahan. Logam, penyatuan bahan itu disatukan jadi satu, itu nanti jadi satonan. Terus aku tuh saya ngomong, pas aku sampean takoni santunan. Dibanding satonan disatukan. Mosok kowe nganti rambutmu putih ini golek santunan. Nah, ini satonan berarti penyatuan bahan dari besi, kemudian dari meteor, dari nikel dan sebagainya itu dari baja disatukan. Apakah dalam satonan ini ada teori-teori rumus-rumus khusus untuk menyatukan sehingga nanti timbul pamor yang sedemikian rupa itu? Jadi gini, kalau membuat satonan itu terutama adalah perapian. Perapian itu harus di atas 1000 derajat Celcius untuk melebur besi itu supaya bisa menjadi micir atau leleh. Setelah itu kita lipat-lipat seperti kertas gitu Pak Pentol. Kita lipat-lipat terus dalam keadaan panas itu. Dalam keadaan panas kita satukan lagi, terus kita tempat diolor lagi, terus dilipat lagi seperti itu sampai benar-benar besi itu bersih dan menghasilkan resonansi logam seperti ini nanti membentuk sebuah pamor yang sangat bagus itu. Kok aku yang ngelipat-ngelipat yang gelali aku kan. Gelali mbok odoti iki dadine. Manut kowe mangan gelali aku dadi ompong. Nah, ini untuk kemudian meningkat pada tadi kodokan. Nah, ini kalau yang demin tahu ini kintelan, percilan itu tahu. Tapi kalau untuk kodokan ini maksudnya dari sistem lipatan dan sebagainya itu pasatoan atau satonan ini tadi meningkat ke kodokan itu. Kodokan itu artinya calonan keris. Bakalan keris yang belum dibentuk atau belum digerinda, belum dikekir, belum dipahat dan lain sebagainya itu disebut kodokan keris. Nah, baru setelah kodokan itu kita melakukan penggerindaan atau pengikiran. Kalau memang itu yang perlu ukir kita ukir. Terus setelah itu baru kita finishing, baru
kemudian menjadi dapur keris, dapur sebilah keris. Dapur ini sudah ditentukan sejak awal ya, dapur dan pamornya itu. Pamor dan dapur sudah ditentukan. Kang, kalau sampean bertanyanya ini akademis. Lek koyo mbae ini pertanyaanku ning nenek moyang biyen itu nurunnya keris itu ada puasa, ada ritual-ritual tertentu. Apa ini termasuk di dalamnya? Siap. Jadi keris ini bukan hanya seni karya seperti pisau atau golok-golok biasa ya, tapi memang syarat akan simbolik, syarat filosofi, syarat dengan ion-ion positif negatif. Itu sebabnya baik zaman dulu maupun zaman sekarang warisan tradisional yang adiluhung itu kita memang perlu untuk puasa, tirakat, supaya pikiran dan hati kita jernih dan fokus pada saat membuat keris itu sendiri dan menentukan pamor maupun dapur sesuai dengan yang diharapkan atau yang dipesan. Nah ini sesuai dengan itu karena kalau sing tahu tak alami ternyata puasa ini terlepas dari seni mistisnya, ternyata kan juga untuk meningkatkan konsentrasi dan ketenangan. Aku lek poso konsentrasi manteng tenang, gak kepingin nandi-nandi. Soalnya ngenteni ya. Lemes. nah tapi memang itu ya. Nah ini kan ada beberapa tingkat kesulitan. Aku arep ngutik kuwi wah terlalu mencorong. Nah kayak gini nih kan ada tingkat-tingkat kesulitan tersendiri. Nah nih ini apakah juga ini ada nilai-nilai yang perhitungan bagaimana tentang ilmu apa ya simetrisnya, cantiknya gimana gitu? Oke, siap saya lihat ya. Ini bulan pamor Banyumili pamor Banyumili dapurnya Sengkelat Luk 13. Betul. Luk 13. Jadi kalau jenis yang seperti ini Banyumili dan perpaduan ini ada junjung derajat di bawahnya ini Pak. Pangkon itu ya. Pangkonnya ini pangkon ya. Derajat ini itu. Pangkon derajatnya itu. Jadi ini jenis pamor miring. Pamor miring. Pamor miring ini diciptakan oleh empu dengan pesanan si pemesan itu untuk kejayaan. Untuk kejayaan. Jadi pamor miring itu memang gini, keris itu adalah doa yang diwujudkan, kristalisasi wujud. Yang diwujudkan dalam sebilah pusaka. Baik dari dapurnya, dari pamornya itu sudah dirancang oleh si empu sesuai dengan pesanan yang si pemesan itu tadi. Jadi misalkan keris ini untuk mangku derajat atau Banyumili supaya dikaruniai rezeki yang lumintu, yang barokah. Empu itu sudah menyesuaikan. Jadi baik rancang bentuknya, terus pamornya, terus bahannya disesuaikan. Sehingga begitu jadi keris ini adalah sebuah doa yang terwujud. Doa yang terwujud. Jadi ini adalah titipan doa daripada empu. Daripada empu yang diwujudkan dalam sebilah pusaka. Ini kalau pemberian dari empu misalkan kepada murid kinasih gitu. Tapi kalau misalkan saya pesan ke jenengan gini kan aku punya doa nih, derajatku pian kayak kepangku. Terus aku iki iso terima nasib ini Banyumili penuh dengan rasa syukur. Lah, nih pakainya dapur Sengkelat. Ini kan sudah terurai oleh saya sendiri sehingga tak gowo nandi-nandi dongaku katut gitu ya. Seperti itu. Itu loh. Lah kabul gak ya tergantung terdatane awake dhewe karo sing kuwasa. Nah nih, sebelum kita masuk ke pemetaan yang lebih lanjut, ini kan tentang tingkat kesulitan. Nah, tingkat kesulitan untuk membuat pamor yang sedemikian rupa, mulai ada belarak sineret juga nih rupanya. Itu ron genduru sama bulu ayam itu Mbak. Ron gendulu bulu ayam sama bulu ayam. Nah, itu ro bulu ayam. Ro bulu kerto, bulu dendeng. Ngerti awak. Kowe ngono sing diruwi gak perut ayam to. Nah, ini ada masing-masing yang kemauan. Nanti itu juga pengen saya itu tahu tentang tingkat kesulitan. Kesulitannya mulai kok di era yang seperti ini teknologi serba canggih, ning masih ada empu yang benar-benar untuk menciptakan keris ini. Jangan dijawab dulu. Terus masih ada yang mau lewat. Oh iya. Dan jangan kemana-mana loh ini pendengar pemirsa RRI-Net dan Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Nah kita akan kembali mengupas tentang tingkat kesulitan membuat pamor setelah yang satu ini. Tetap di sini, tonton yang Anda dengar.
Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. Kang, ini kebetulan Ini keris elektrik saya. oh apa? Nah ini keris elektrik saya. Ini. Oh iya. Nah ini kalau kita mungkin di zaman besok, Iya. ntar yang lebih Iya. maju, ini juga menjadi bahan anu loh. Kok iso bunyi? Iya. Ada apanya ini? Iya. Suaraku kok iso sampai Nyetrum. ke mana-mana. Ya, Nah, ini kan iya. itu. Tapi kita belum nanti juga berembuk tentang mistisnya. Ini Ini tingkat kesulitan ini. Untuk kesulitan ini ada pertanyaan ngeten loh. Tadi itu ada 4 bahan. Heeh. Aku sing gumun iki lek pesen meteore ya apa, Kang? Gusti Allah. Nang Gusti Allah. Oh, masa ate ngenteni ngene. Nah. Loh, Itu kekuatan poso tadi loh. oh. Sehingga oke. ada koneksi dengan alam. Pripun? Gitu. Ki? Nggih, gini. Jadi batu meteor ini seperti yang diucapkan mantranya Iya. untuk membuat keris itu kan Ibu Bumi Bobo Akoso. Ah, iya, Saripatine bumi dan saripatine langit. Oh, iya, iya. Saripatine bumi terjadi macam-macam logam yang ada di bumi. Saripati langit diwakili meteor. Iya. Mentengnya. Sebagai pelengkap untuk sebilah pusaka. Iya, iya, Nah, untuk iya. mendapatkan meteor itu selain kita memang berburu, Oh, iya, kita iya. puasa, tirakat agar terkoneksi dengan semesta alam, Mm-mm. di mana letaknya, dan juga kadang-kadang ada orang yang Nah. datang pada kita terus menawarkan Nggih. atau Nah. memberikan itu Nggih, kan nggih. alam yang menuntun atas kehendak Allah itu sampai pada kita. Nah. Selain Nggih. itu saya juga kebetulan sudah ada tandon meteor, Bang. Wah, luar Loh, biasa. Dari ini. nenek moyang, Nggih, dari sudah mbah karena ya saya memang itu. dasarnya memang trying empu. Oh lah Gitu ya loh. kuwi, Kang. Aku ki Mesti- mikir ngene, Nan- dungane wong siji terus maro dikabulno kabeh rutuh hujan meteor, piye aku yang ngono to. Nah makanya dia tuh karena beliau tuh keturunan dari empu Iya. keris. Ini tandonane Oh, juga iya. meteor. Meteor. Saya keturunan empu nulis kitab, Iya. dalang dan sebagainya. Iya. Tandonanku ya butuh buku Sing pedalangan. sing cara kaya aku. Kaya kowe iki Waduh. ora genah turune tandone apa? Lho, lah wong keturunane biyen iki aku sing duduk kuburan saiki ya turunku iku ya tandone ya Wah, maesan. Lah ya ora perkara kuwi. Apa? Lah kowe kan kuwowo. Jaga Tirta dadi kok tunggok iki tandon banyu. Iya, lah, Nah, kuwi. iki Ini. monggo tentang tingkat kesulitan mesti membangun pamor baik dari ide sendiri atau ketika enek wong dandakne ini. Oke. Bu. Nah, Jadi ini. gini. Ini saya pegang ya, Iya. saya pegang biar pemirsa juga melihat. Ini Nah, yang gini. Ini dapur Mega Puspito. Mega Puspito Mega terus Puspito karya saya. Oh, ini baru lo gangsal. Nggih, nih. baru. Ini lo 7. Oh, lo 7. Lo 7. Nggih, lo 7. Wek mundi sing lo cici. Luciet. Jadi tingkatan kesulitan keris itu satu adalah percampuran logam itu tadi. Pencampuran logam. Percampuran logam antara nikel, besi, terus pamor meteor itu iya. tadi kita ulet, terus setelah kita rancang bangun pamornya, baru nanti kita satukan dengan selorok baja. Nggih. Nah, penyatuan ini yang Berarti sangat artinya sulit. karena selorok baja artinya Nggih. bajanya. Artinya baja. Nggih. Artinya baja. Nah, penyatuan ini yang sulit. Nah, kan karena itu kalau tidak dia. tidak menyatu itu begitu kita tempa itu megat wojo, bisa pecah, bisa nggak menyatu, bisa pori-porinya itu terkelupas gitu, Mbak. Oh, nggih nggih nggih. Nggih. Ndak terus seperti yang coba-coba kuwi mawi. Nah, ini yang katanya pamekang nih bukan megat wojo ya. Nah, nun sewu nggih. Nggih, nah iki. Ini tata cara membuka keris adab nggih. Nggih. Oh, Nah, ada itu lho. aturannya. Ojo Ada terus aturannya. modot-modot ae, enek aturan. Iya, 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 iya. Pamit. Biar adik-adik kita yang di Nah, sekolah ini. itu juga Nggih, tahu Nah, dan nggih. tidak salah paham. Oh, begini, iya, iya. cara membuka keris itu tidak boleh langsung dibuka. Harus Oh. diletakkan di atas kepala. Nah, iya, iya, Seperti ini. Oh. Terus nggih. anu, ada puji-pujinya ndak itu? Nah, ini. Nih. Ya. Nah. Tidak boleh dipegang.
Nggih. Hmm. diletakkan di atas kuku. Lah, Nah. itu. Nah, Terus baru di nah Nggih, nggih. sekarang pertanyaannya, katen Gus. Nih, yang bolong ini apa memang dibuat begini apa pegat wojo tadi bukan ya? Tapi ini termasuk motif ya? toh? Nggih, ini termasuk keris pamengkang jagat. Nggih. Nah, keris pamengkang jagat itu pada intinya keris yang dibuat pamor miring, lalu ketika kita sepuh ini megat wojo di tengah. Oh gitu. Oh, Nggih, Nggih, megat nggih, wojo nggih, di nggih. tengah. Nah, kalau sudah seperti ini, empu memberi nama pamengkang jagat. Hmm. Nah, Nggih, nggih, pamengkang nggih. jagat. Tapi kan bukan kegagalan, ini memang dimaui ya. iya, Nggih. ada yang memang diciptakan seperti itu. Lah, nggih, Kalau nggih. kegagalan itu bisa meledak Meledak sak dawa-dawa nih, nggih. dawa gitu. Lah, tadi tata cara membuka Nah keris ini, itu tadi. nah ini saya gini, kenapa kok harus di atas? Nah, Kepala, ini kepala atau mungkin nanti di kuku dulu. Nggih. Nah, napa nih Kak? Ah, gini. Keris kalau dulu ini kan resonansinya dengan warangan. Nggih, warangan. Warangan racun. warangan. Upas. Iya, iya, Kita membuka keris tidak boleh di bawah hidung, tapi harus di atas hidung. Perlunya apa? Ketika kita buka dari warangkanya, yang namanya warangan racun itu tidak terhisap ke dalam tubuh. Nah, Oh, tidak tidak. membahayakan. Tidak membahayakan tubuh. Iya, iya, iya. Nah, coba selama ini orang salah paham dikira Nah. kita menyembah keris. Oh, Nah, itu. ini yang yang paling harus penting ini. diluruskan. Iya, iya, Nggih. Nah, lalu setelah itu kita menikmati pamor atau melihat keris itu tidak boleh dipegang. Mm-mm. Kenapa? Karena tangan kita ini syarat dengan garam. Nggih, 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 Oh, nggih. mengandung garam, iya, iya. Nanti kalau kita Ngeyeng. pegang bisa tayeng, Nah. kareten, dan juga nanti kalau di sini ada racunnya Ya, itu lengket masuk. pada tangan kita. Hmm. Seperti itu. Makanya kita harus menaruh di atas kuku. Paling aman seperti ini. Di atas kuku seperti itu ya, itu paling aman karena kuku ini tidak meresap. Nah, nggih. Baru setelah itu kita bebas melihat kerisnya, menikmati keindahan pamornya, dapurnya, bentuknya seperti itu. Hmm. Nah, kalau yang kedua lagi ada setelah membuka terus seperti ini. Nggih. Nah, dibiarkan beberapa saat, selain gasnya keluar, ini bentuk penghargaan terhadap karya. Oh. Jadi tidak menyembah keris loh, Mbak. Nah, Ya, penghargaan. ini penghargaan. Penghargaan sebilah karya untuk para empunya. Karena tidak semua orang bisa membuat keris. Mm-mm. Dan keris ini syarat filosofi, Bang. Ya, nggih, Filosofi. leres. Ini mulai ke filosofinya ini. Nggih, filosofinya. Artinya apa? Keris ini diciptakan dengan berbagai rician Nah. selain pamor. Ini ada linggayoni, ada gonjo sama Paksi. paksi. Nah, Nah. artinya ini bentuk maskulinisasi. Oh, Nah, iya, seperti iya. itu keharmonian Berarti anu toh, semesta. keris ini lanang tok toh. Kok iso? Maskulin lah, wedok kan Mbak Kulin. Oh, kowe iso wae. Wong keris iso nyanyi wae ono. Apa? Ya Kris Dayanti. Hah, keris pati. Ya. Nah, makanya saya semenjak nyekel keris nih, Iya. nah itu sekitar tahun 90 berapa ini saya juga dekat dengan alam. Hmm. Nah, dekat dengan alam bersinergi sekitar tak celuk lek tanggapan tak celuk rene itu murah. Loh, iku lah alam penyanyi. Alami Vetivera. Monggo lanjut. Bang guyone ben ra ngantuk bengi-bengi Nah, pemirsa dan pendengar yang ada Nah, di rumah. ini yang membedakan ini, Ini. Gus. Yang membedakan ini pusaka, keris, atau ini cuma cindera mata. Nah, ini apa ini? Nah, terus saya pengen roh carane ngrasakno grenge. Oh Ya. iki ono isine Nah, karo ini. kompong nah kae nah. Ya. Nah, iki monggo. Seperti ini. Jadi tadi yang ditanyakan istilahnya apa? Anu, apa ini Kesinambungan kesinambungan energi. energi. Nah, ini dari maksudnya energi ik ya. Ya. Nah, kan kalau ada raga ini mesti ada ya. jiwa dan ada nyawanya. Ini Itu benar-benar gampang. keris bikinan Ini keris empu, tenanan, empu. apa keris goroan, Nah. apa keris kerisan itu. Siap, siap. Nggih. Jadi diawali dari dapur. Nah, nggih. Jadi dapur kan misalkan ini adalah jangkung dan sewu. Iya. Dan sewu Nggih, nggih. Nun sewu. Nah, nggih. Yang Kiai Jangkung. Ya. Nah, seperti jangkung. Ya. Nah, jangkung ini kan untuk 3. Jadi filosofinya jangkung itu adalah anjangkungi, aslinya menjangkau. Ya, nggih. Oh. Menjangkau. Jadi ini kalau seseorang pesen sebuah jangkung itu supaya dia itu
tercapai cita-citanya. Nggih. Terus kasinungan Rahayu Wilujeng, maksudnya Nah. supaya dilindungi. Jadi permohonannya dilindungi Betul. keselamatan, Nggih, sak nggih. tinggalan sak polahipun Obah seperti polahe itu. una-unine. Jadi empu menciptakan itu sudah sesuai kehendak atau pemesannya keris pusaka itu sendiri. Lah sedangkan Roso Yoni, Ya. Nggih. Yoni ini ada dua, Mbak. Yoni ini ada dari gelombang resonansi logam, Pak Bentol. Dari logamnya sendiri. Dari bahannya itu memang sangat istimewa. Iya. Salah satunya adalah meteor tadi. Lalu sifat logam itu beda-beda, Mbak. Ada Oh, daya ya. tarik, Nggih. ada daya dorong, Iya. ada daya pemisah, ada yang sifatnya membawa sifat dingin, keharmonian. Oh. Jadi empu itu sudah istilah menentukan bahan-bahan pusaka itu sesuai dengan yang dipesan. Oh, gitu. Nah, Nggih. setelah itu nanti dicampur jadi satu, ibarat jamu, Iya. resonansi. Oh, misalkan ini jamu ini untuk apa gelinu komplit. ini. Ya. Keris juga seperti itu, Mbak. Jamu wegah turu. Terus seperti itu. Jadi Ioni ini timbul satu berdasarkan resonansi logam dan keunggulan keistimewaan logam. Jadi bio magnetik, bio ion-ion positif negatif yang ada Iya, di dalam logam tersebut. Ada juga yang ini disisipi dengan ioni dari segi laku empu secara rohani. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh si empu akhirnya bersinergi Meresap, dengan atau merasap bersinergi dengan bahan dengan tadi. bahan tadi. Apalagi kalau memang ditambah bahan dan rasanya pembuat ini sudah menyatu, karena jembatan alam karena tadi. jembatan alam Nah, itu kalau tadi. Gus, Iki. tentang ini kan nun sewu kalau Iya. saya itu kan dari turun-turun mbah-mbah buyut itu ada peninggalan. Siap. Ada peninggalan terus iki ora cocok karo kowe. Iki. Soalnya mbahmu ngene-ngene. Apa itu benar atau mungkin kalau memang itu benar terus apa yang harus kita lakukan? Nah, Iki. Betul. Memang seperti itu. Jadi keris itu gini, Mbah. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Karena gini, orang memesan keris itu sudah difalak dihitung nggih. dengan naftu harinya, dengan Nggih, nggih. namanya, dengan wetonnya si pemesan. Nggih. Ya. Sehingga begitu nanti jatuh ke orang lain itu bisa cocok bisa enggak? Nah ini. Kalau jenengan dapat warisan dari orang tua dan kemudian diijazahkan sama jenengan, nah itu berarti sudah ada sanad secara turun temurun, secara turun-temurun. sudah ada akad diwariskan. Itu Ya, tidak masalah. Itu pasti cocoknya. Nggih. Karena selain ini barang pusaka ageman yang sudah dititipkan atau dihibahkan, ini pusaka yang sudah diijazahkan, itu tidak masalah. Nah, artinya kan sudah ada satu kesinambungan darah Kesinambungan, sehingga si iya. pemberi ini tahu wateke iki koyo Wateke, ngene, sipate berarti tak kayak disesuaikan. iki, terus neptune ini dan sebagainya. Ketika ndak cocok juga nggak diberikan, mungkin diberikan nang Yang aku. lain, Lah, iya, kayak, seperti itu. dulit bangkit ning kuwe sendol mogdot nang aku. Karena kita kan dasarnya itu satu darah Satu beda. darah, Pak, Ya. sifatnya beda. Nggih, sifatnya beda. Yang sini ngobano wayang, kono ngobano sinden. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini berarti ada semacam Mbah Buyut ini sudah, karena ya sudah tua, dilahirkan dulu kan akhirnya Sudah tahu paham. sifatnya. Nah, tapi ini kalau turunan, Nggih, ini nggih. kalau mungkin pesen Nggih. atau ya sifatnya kita memahari sesuatu. Nggih. Ini ada enggak ini hitungan? Nggih, Misalnya contoh ya nih. Nggih. Ini kan cocok apa enggak dengan saya? Itu Nggih. cocok apa enggak dengan saya? Nggih. Gitu. Misalkan sifatnya nun sewu Nggih, banget, jual beli ya. Nggih. Karena enggak sedikit yang awalnya ini kolektor jadi Nggih. kolektor ini Kolektor, nggih. juga enggak sedikit ya. Iya. Itu ada enggak kira-kira deketi ini tentang cocok karo ndaknya itu? Ndih. Gini, Mbak. Jadi orang itu begitu datang pada seorang empu atau ketika jalan-jalan di pameran keris. Betul, nggih. Nah, itu biasanya kalau memang cocok keris itu ada resonansi antara hati Heeh. dengan dapur yang dilihat. Nggih. Betul, Jadi ada betul, terkonek, betul. koneksi, ada penyatuan, ada semacam elektromagnetisme yang menarik hati kita ke sana. Nah, tapi kalau kemudian jenengan datang pada seorang empu kemudian pesen, tentu nanti Dihitung difalak lagi sesuai ya, dihitung difalak lagi, lagi ya. nggih. Nggih, Terus nggih. nanti yang ke arah jual beli pun tidak masalah. Nggih, nggih, Oh berarti nggih. saya pesen keris ini untuk empu untuk
selain saya koleksi, kalau memang ada yang cocok saya jual lagi, terus saya pesan lagi, itu tidak masalah. Itu nggih. Tidak masalah. Maksudnya ketika saya menjual ke sana kemudian sana tidak cocok, itu apa enggak ada efek negatif ke saya nih sebagai, karena kan saya sebagai penjual ini buru payu toh. Nah, logikanya gitu. Mau yang balik modal. Ya ono masalahe, Kang. Masalahnya Aku iki kok gak cocok terus marang sampean tuas tak tuku. Ya muring-muring aku. loh, itu kan nek kowe gak cocok tak paksa tuku. Iya. Umpamane kowe iki ya seneng keris gak ngerti. Ya. Aku iki wong dodol, saya orang jual juga ndak ngerti. Kemudian saya diuntungkan karena dia berani membeli. Ini ada risiko ndak dari kami berdua? Tidak ada. Asalkan selama ada kesepakatan dan akad itu atas dasar pengesahan satu sama lain, tidak ada unsur paksaan, itu sah, tidak masalah. Nggih. Ndak masalah ya. Tidak masalah. Nah, Ini, lek Gus, gak masalah dhisik. Apa? Bayaran rek. Iki ya. Iya, gak masalah rek. Nyicil ya ora masalah loh. Ya Allah. Nyicil. Ya, lanjut pertanyaannya. Nah ini Gus, tentang sampai warisan leluhur yang adiluhung ini sampai diakui UNESCO. Ini mungkin ada pengalaman-pengalaman karena saya percaya bahwa Empu juga mempraktekkan di dunia-dunia ini. Kemana saja niki? Empu. Termasuk ke dunia lain. Lah, ya. Ini Gimana? ini Ya. kok kamu dunia nyata, aku tak tahu. Sampai diakui kan gitu. Iya. Kemana aja ini? Gini, jadi keris ini ada kelebihan tersendiri ya. Iya, nggih. Jadi pada saat pengajuan dari UNESCO yang dipandegani oleh Insinyur Haryono Haryoguritno pada saat itu sekali pengajuan langsung diakui. Hanya sekali proses. Sekali proses. Beda dengan lain-lain kok batik itu sampai berapa kali baru diakui. Nggih. Lalu kami sebagai pelestari keris, pecinta keris ikut bangga ketika sekjen daripada UNESCO waktu itu Koichiro Matsuro dari Jepang yang menyerahkan waktu diwakili Pak Yusuf Kalla. Itu beliau bicara seperti ini. Indonesia patut bangga karena memiliki keris. Indonesia patut bangga karena memiliki keris. Nggih. Dan memang ini kalaupun dijiplak dengan pabrik, hasilnya tidak akan sama dengan yang dikerjakan Empu. Empu sekarang yang menggunakan peralatan macam gerinda dan sebagainya, modernisasi, ini juga akan berbeda dengan Empu dulu yang masih menggunakan api alam. Gila. Dan juga yang ditempa sama yang dipijat beda. Nah ini. Kowe tahu dipijat? Tahu, Ang. Tahu toh? Tahu. Wes, nah ini sing kari kan kowe iki kan ditempa. Nah, kita akan memasuki pada apa boleh ngarani season berikutnya yaitu di mana tentang tadi tingkat kesulitan walaupun sekilas sudah disampaikan estetika dan apa jenis daya tarik karena di sana-sana itu ndak ada pabrik keris kan ndak ada Bu ya, ndak ada. Jepang itu pabrik keris ndak ada. Nanti kita cerita tentang yang lebih masuk lagi, masuk ke ranah mistisnya. Jadi ini jangan kemana-mana. Aja tambah bengi tambah asik, tambah bengi tambah serem ya. Nah jangan kemana-mana, kita tetap di RRI Net dan RRI. Jadi tonton yang Anda dengar. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah.
RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. Nah, kita malam hari ini Ya sana dulu toh. ya. Bos, balikan lagi dengan kami. Loh, oh iya, iya. Masih nunggu kita. Nah, ya, pendengar pemirsa yang malam hari ini masih tetap setia. Nah, kalau tadi kita bicara masalah mulai Fisik. awal fisik. Nah, edukasinya tentang ini tidak apa tadi itu pembelajarannya supaya biar pas metafisikanya, dan tidak bias antara yang fisik. Nah. Sekarang kita masuk pada karena waktunya sudah malam. Masuk pada ranah metafisik. Ya. Nah, ini hubungannya ini, Bu ya. Kita tarik hubungan dulu. Ini kalau yang tentang kodam, tentang pokoknya yang sejenis itu bahasanya ya. Ini dimasukkan apa memang masuk seperti yang diungkapkan tadi, sinergi dengan bahan, sinergi dengan pembuatnya, atau ada dalam tanda kutip ritual-ritual khusus ini, Bu? Gini, jadi itu kompleknya Kris. Nggih. Jadi ada aksesori, ada esoterisnya, Nggih. ada metafisikanya kan gitu. Jadi gini, jadi setelah kita membentuk bahan dapur Kris sesuai tadi yang dengan pemesan itu, untuk finishing secara mistik atau ion ya, yoni bahasanya. Itu Kris memang empu memang melakukan tirakat tertentu, Mbak. Tirakat tertentu termasuk puasa. Terus kita mengamalkan ayat ya. Atau doa-doa baik Jawa maupun Islam. Kita ini orang Islam juga Jawa, itu kita satukan disesuaikan dengan sifat-sifat logam yang ada di dalamnya. Nah, ini dia. Jadi misalkan keris ini untuk ulas AC ya, berarti kita mengamalkan amalan-amalan atau ayat-ayat yang berhubungan dengan mahabbah. Kita mohon hak dan berkahnya. Ya, lalu nanti Hodam itu pun juga disesuaikan. Kodam keris itu dimasukkan bersamaan dengan ayat-ayat saat kita melebur yang namanya sidikoro. Jadi setelah pusaka ini selesai kan nggak langsung diserahkan. Ada acara jamasan dulu, diwarangi supaya pamornya bias. Setelah itu ada sidikoro, yaitu memanjatkan doa-doa suci untuk istilahnya menyelaraskan sinergi keris itu sendiri dengan logam-logamnya dan juga rohaniyahnya. Rohaniyah baik doa, hak berkah doa yang dititipkan oleh empu ataupun hodam yang dimasukkan ke sana itu disesuaikan dengan hatamul ayat, istilahnya seperti itu. Atau sesuai dengan japa mantra yang dibacakan ini apa? Misalkan ini untuk pasang giri atau pagar wesiban berarti untuk perisai diri. Berarti doa yang dilafadzkan adalah yang berhubungan dengan keselamatan, kekuatan, keamanan, kenyamanan. Lalu kita menariknya energi tersebut, menyatukan raga dan nurani, mohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar diberikan kekuatan dan disatukan dengan doa yang terwujud yang berupa pusaka itu tadi, sehingga nanti menyatu, Mbak. Artinya di sini kan kalau kita pakai logika terbalik, karena kita melakukan ini atas izin yang kuasa dengan tirakat, dengan doa, kan kita bukan menarik, tapi kan memohon yang ini pemohon ini kemudian dari segenap piranti yang ada ini
kan yang dinamakan Kodam ini yang Iya. tertarik. Iya. Ibarat kata Mbah, ini aku mulai menemukan. Kita kan bekerja di 105,3 FM. Iya, iya. Nah, orang-orang ini tertarik, maka akan memutar. Oh, Lah, iya, iya. karena apa? Karena yang kita panjatkan, yang kita lakukan bersesuai dengan hasrat dengar dan hasrat lihat. Terus anu Gus, ini kan Sudah. kalau ya Pak. Empu kok agas-agus ae. Loh, lagi apa Rika? Empu. Iya, empu. Kok agas-agus? Agus dah. Nggih, ngeten. Kalau dulu itu saya lihat kalau waktu saya kecil ketika sekolah itu kayak Imam Bonjol, Ya. atau Pangeran Diponegoro, Betul. sampai ini Haryo pahlawan. Penangsang. Ini Jenderal Sudirman. Sudirman. Itu Nah. Bapak Eyang keren. Supriyadi. Ya, Nah. Mbah Demen. Wah. Oh, caluk buki gua. Oh, Itu dipadakne. pasti membawa ini Pusaka. pusaka. Nih, piandel lah bahasa. Ya, ini apa yang membuat istilahnya kalau sekarang mungkin kamu bawa bedil aku orang peduli ya ta rudal ya ora peduli ning itu pasti tetap. Nah, ini kayak yang itu loh, ndak tahu mitos atau yang asli. Nah, katanya Meriem Didorno Pangeran Diponegoro ngetungne kerise ngene wae. Meriem nglentruk. Nah, Ya, ini. Kanjeng Panembahan Senopati Ini, dengan ini. Kiai Sengkelatnya dan Ini. sebagainya. Terus siapa itu tadi? Aryo Aryo Penangsang dengan tumbak Kiai apa aku lali itu. Setan Setan kober. kober, ya. Nah iki saktine perkara apa kuwi? Ya. Kertano setane kober lek gak kober gak sakti. Tapi ini guru ajamu kok. Ya. Gimana? Gimana? Ini logikanya ini gimana ini? Pusaka. Nah, Saya sampaikan tadi kan beda dengan gaman. Kalau Ya. gaman kan cuman sudah selesai. Pusaka melalui ritual, simbol-simbol, filosofi, japa mantra dan bahan-bahan yang sangat istimewa. Nah, kalau imam-imam seperti Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, karena pusaka ini membawa sifat kandel. Anu Sifat jenenge piandel. kandel, makanya disebut piandel karena Betul, di dalamnya ada doa yang terwujud sesuai dengan yang dipesankan tadi. Iya, iya. Nah, sehingga kalau ada mara bahaya yang datang kepada dirinya karena ini sudah dipasang giri dengan doa-doa japa mantra pasang giri, doa-doa yang sifatnya mohon sama Allah atas hak dan berkahnya, kekuatan-kekuatan yang kasat mata itu tadi, maka tadi sudah saya jelaskan ini ada daya pantul, ada gelombang. betul. Istilahnya yang melindungi atau istilahnya melindungi sebagai perisai diri kita. Itu sebabnya seperti yang Mbak Pentol tadi sampaikan, oh ada meriam terus jatuh. Ini ada gelombang di balik pusaka yang diciptakan oleh empu itu bertabrakan dengan gelombang yang sifatnya dari luar, Mbak. Sehingga ini memantulkan tidak sampai ke tujuan kepada Pangeran Diponegoro tapi menggok atau jatuh sebelum pada sasaran. Itu hebatnya empu. Dan ini ada yang bisa dilogikakan, ada yang tidak. Ada yang memang dalam tanda kutip itu rahasia. Nah, rahasia Allah. ini Rahasia. kan peninggalan yang diakui UNESCO. Padahal di UNESCO itu orang luar yang ojo maneh ngono gaene iki ora ngerti lho. Ono lu menggok iki lha lapo kok menggok-menggok sapa nutuki kan gitu. Kalau orang luar. Ini percaya enggak, Gus? Tentang hal-hal mistiknya atau mungkin keris ini sebagai warisan dunia pusakanya. Ini Percaya. Sebab itu sebabnya dalam penghargaan UNESCO itu kan juga disebutkan intangible. Jadi non bendawinya. Non bendawinya keris juga disebutkan di sana. Dan orang Eropa memang tidak semuanya, tapi ada beberapa termasuk orang Belanda itu percaya bahwa keris ini mengandung mistik, mengandung magis, hal-hal yang tidak bisa dinalar dengan akal pikir, tapi terjadi dan terbukti. Seperti halnya Pangeran Diponegoro dulu kenapa tidak bisa dinaklukkan oleh Belanda sampai bertahun-tahun, akhirnya terjadi perundingan dan kerisnya dirampas. Hanya dengan berbekal keris, pengobar semangat mampu mengobarkan semangat juang para gerilyawan pada saat itu. Yang terjadi itu kan kalau di kita ya, karena kita itu dalam mempelajari ilmu-ilmu seperti itu ndak detail nih, malah justru lebih kuat itu karena ngandeli piandel. Artinya
mengimani semuanya itu, meyakini semuanya ini bahwa ini adalah sarana Tuhan untuk melindungi awak dhewe. Dengan apa? Dengan meletakkan diri bergantung kepada Tuhan. Beda dengan orang luar sana. Makanya percayane tenan karena di sana juga memilah mana yang fisika dan mana yang metafisika. Lek gak ngono tidak akan banyak keris yang dicuri ke sana. Nah, ini sebagai apa istilahnya nanti sebelum kita akhiri loh Kang. Iya. Ini mau tanya alamatnya. Alamatnya kalau kita mungkin putu-putu saya, cucu-cucu saya pingin belajar edukasi. Oh, anjane bener nggak? Harus kemana? Nah, anjane bener nggak? Ada yang masih untuk membuat keris ini. Nah, nggih. Alamat saya nggih. Saya tinggal di Puri Agung Mekantoro. Ya. Di mana? Di Dusun Parilegi, RT 03 RW 09, di Dusun Parilegi, Desa Purwodadi, Pasuruan. Oh, Parilegi Pasuruan. Kowe sampean semerep anu sing gawe balap-balapan wae. Karo Sentul. Kok Sentul? Lho Jakarta kono. Lho, Sentul kene Pasuruan. Aku iku sak umur-umur iki goleki Parilegi ora petuk. Pare Sengir. Pare Pahit. Nah, oh berarti di sini etane lawang sithik itu. Ya. Nggih. Parilegi Pasuruan. Berarti itu areng-arenge Arjuna bukan? Nah, luar biasa. Aku mambu ya. Mambu banyune Arjuna. Nah, ini untuk membuat satu bilah keris ya. Yang mungkin kita ndak mencari tingkat kesulitan yang rumit, yang mudah, tetapi bukan juga sesuatu yang murah. Murah dari artinya dalam estetika seninya. Ini memerlukan waktu berapa lama ini, Bu? Kalau untuk sebelah keris yang biasa-biasa saja itu kita garap sampai 1 minggu. Nah, itu bilahnya saja Mbak ya. Belum warangka. Belum warangka sama sarungnya nggih. Warangka sama handle-nya. Jadi bilahnya keris itu antara seminggu lah. Kalau yang bagus istimewa itu bisa 1 hingga 3 bulan. Ini kalau mungkin untuk semacam hiasan. Nah, kalau hiasan ya sekitar 7 hari lah. Tapi kalau yang untuk piandel tadi yang saya maksud ini, misalkan saya harus ke sana, ini saya butuh keris yang mempunyai sebagai kristali doa saya untuk ini itu sampai berapa bulan itu? Itu antara 3 bulan minimal. Minimal 3 bulanan. Biar hasilnya juga bagus. Nah, ini pesan keris 40 dina wis kate 3 bulan itu 90 hari. Kan aku ki ngendikane apa? Ngomong Kang, aku masih 40, aku 39 tak rono. Ngenteni ta. Oh, kate nginep. Nunut ngopi. Nah, ini satu lagi nih. Mumpung saya juga ingat kan dulu itu ada bahan-bahan yang memang aus, tidak terawat dan sebagainya, mungkin ditemukan dalam galian dan sebagainya. Terus ada proses peleburan. Nah, ketika dilebur ini, mohon maaf, apakah energi yang ada di dalamnya atau orang menyebutnya khodam atau apalah tergantung bahasanya, ini juga ikut lebur di situ apa meninggalkan ini? Begini, jadi ada tata caranya itu artinya adalah nunggak semi atau dilahirkan kembali. Jadi sebelum proses peleburan kan kita ada tradisi ya. Tradisi, tata cara, ritual itu disisihkan. Kalau memang ada khodam kita sisihkan. Dulu kita titipkan. Kita titipkan di sebuah benda. Setelah itu baru nanti sudah selesai kita kumpulkan lagi. Kita satukan lagi dengan dapur keris yang sudah dilebur tadi. Seperti itu, Pak. Berarti untuk ketika kembali kita harus menyidikoro kembali ini sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Ini terjadi harus dilakukan seperti itu. Betul. Ini penyatuan kembali. Pengalaman, Mbak. Apa? Dulu waktu pertama kali saya ini mulai ngikut Jamas, ini saya tidak melakukan seperti apa yang disampaikan oleh Empu tadi. Berarti kodame iki ditokne dhisik, ngasuwo kene, iki dijamasi. Nah, iki tak lakukan. Nah, begitu saya lakukan, kodam mau ngandani aku dengan cara masuk. Mosok aku ngumbah keris sing kademen aku, Mbak. Nah, kalau pengalaman seperti itu ini logikanya di mana? Tapi saya mengalami ini saya tidak gaduk nih. Nih, itu gimana itu? Ini. Jadi makanya tadi saya sampaikan ada yang bisa dinalar dengan pikiran, ada yang tidak. Tapi memang
memang seperti itu. Oh, Jadi memang khotam gitu ya? badan halus ini sendiri kan tanpa wadak, Iya. enggak punya jasad ya. Sedangkan kita memiliki Iya. jasad dan juga rohani. Nah. Itu sebabnya ketika kita jamasi dan kita nun sewu istilahnya salah mengucapkan mantranya, terus pada saat itu pikiran kita kosong, masuk Oh gitu ya. masuk ke dalam Karena tubuh kita. Itu Iya, kan iya. pada Seperti saat itu. ya istilahnya itu saat capek memang. Nah, Kalau iya. tidak salah itu 100 sekian itu. Saya ini hanya membantu loh ya. Kebetulan tempat saya ada show untuk edukasi macam gini. Ini saya mencoba, ya itu tadi. Iki mau wis kok pinarakne ya atau Iya, iya. dilenggahne kok moro-moro kok dusi. Apa nih yang dilenggahne saya gitu dengan polosnya. Iya. Kayak kok tiba-tiba itu terjadi. Ternyata seperti itu ya. Iki lho rasaku gowon gitu kira-kira gitu. Iya, nggih nggih. Anu Gus, Heeh. ini sebelum Apa? akhir dari ngobrol kita ini, Oh, tak pikir akhir sebuah cerita. dari istilahnya pembuat atau ini pandai apa ya? Pandai sekali. Hah? Pandai besi. Kenapa nih? Besalen pusaka. Besalen Iya, pusaka. Besalen. Ini tempatnya Ada para enggak gusala. Penerus atau mungkin yang belajar Iki. ya yang mungkin dari mulai kalau menempa mungkin dari empunya nanti ada pembantu dari empunya itu ada nggak terus Cantrik. Cantrik. Heeh. Alhamdulillah Yang nyantrik. ada, Mbak. Nggih, nggih. Jadi kita siapkan memang nantinya agar tradisi yang adiluhung, sebuah karya adiluhung milik bangsa ini tidak sampai punah. Betul. Jadi kita Nggih, sampaikan keilmuan tentang membuat keris itu sendiri. nggih, nggih, nggih. Sehingga nanti ada penerusnya. Oh anu Kang, Heeh. sing tak delok iki apa ya aku mbayangno ning film apa ning apa ya. Lek jenenge empu iki sampean ngerti dhewe. Iya. Wong jenggote iki kalah dawa. Ya toh? Iya. Wah iki rada dawa. Wah lah ini masih muda Kang. Ya. Udah bedanya zamannya. Zamannya. Coba beliau ini hidup di zaman itu jenggotnya ya dawa. Tapi sekarang kan sudah ada kerok elektrik dan sebagainya. Nah ini kalau ini dawa bukan karena empu, wegah tuku silet tadi. Nah, tinggal ini kalau tadi kita sudah bicara tentang fisik kerisnya, sekarang warangkanya. Nah, curiga manjing warongko. Nah, ini apakah bentuk bangun warongko yang mungkin mencerminkan daerah ini dari kayunya? Ini Atau kadang-kadang pusaka ini tidak mau kayu itu. Nah. Pusaka ini cocoknya dengan kayu ini. Ini realnya gimana ini? Ya, memang betul. Jadi baik kayu maupun logam atau benda-benda yang ciptakan Tuhan, Tuhan semesta alam, penguasa semesta alam itu ada sifat-sifatnya, Mbak. Ada yang dapat beresonansi, ada yang saling berbenturan. Nah, jadi kita sesuaikan, misalkan ini kerisnya pamor ini, dapur ini, terus sifatnya keris itu, hawanya keris itu seperti apa, kita sesuaikan dengan sifat kayu. Misalkan ini cocoknya Telogosari, seperti Banyumili, kita sesuaikan dengan Telogosari. Timoho. Terus Timoho. Kalau langgam istilahnya, kalau dapur langgamnya ini kan disesuaikan. belum Kang. Jadi kayu sing gak kena digawe iki rongko ya. Iki warna. Ya iku kayu iku ana kayu. Kayu apa? Masuk gelem gak gelem ya ora iso. Roboh ora iso. Lah kok iso? Kayu sono, Kang. Oh, roboh nggonku kayu sono. Apa? Kayu sono roboh. Gak iso. Lah kok iso? Ate ngetoke ngono, ngetok ndi Kang? Ngetok apa? Kayu. Sono. Ya iya, Oh, ngono ndek kono. Gak teko. Oh, dikene gak iso. Sono iku jenenge kayu, Oh, duduk gene. duduk jalan. Oh, nah ini ternyata memang ada sinergi yang dibangun sedemikian rupa dari bahan juga dari unsur-unsur sifat kayu itu sendiri. Sifat kayu biar ada penyatuan. Seperti halnya jodoh perempuan, laki-laki dan perempuan, suami istri. Ada yang jodoh karena Allah, ada yang jodoh karena nafsi. Seperti itu. Padha karo kowe merek klambi lho. Iya. Padha-padha klambi kudu golek merek itu Iya. ya. Iya. Nggih. Lebih anu lagi Kang. Sakjane ngobrol iki Mas yo semakin malam ini semakin asik. Waktune. Iya itu. Sebelum kita akhiri ini saya mohon ini mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada generasi berikutnya. Ini loh Gus, agar tidak takut-takut lagi untuk ngopeni keris, bahwa tidak syirik, tidak musik dan sebagainya. Ini kalau yang menyampaikan saya sama temen tidak percaya. Tapi kalau yang menyampaikan ahlinya akan loh gitu loh. Monggo. Ya. Jadi begini,
untuk adik-adik dan kita semuanya sebagai generasi bangsa bahwa pusaka adalah karya adiluhung milik Nusantara. Jadikanlah ini sebagai jati diri bangsa. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kita nguri-nguri budaya, melestarikan dan mencintai. Sebagai wujud dan bentuk kita mencintai negeri ini sendiri. Seperti itu pesan saya kepada generasi muda agar tidak salah sangka dan seyoganya mau bersedia mempelajari keris baik dari segi aksesoris, esoterisnya sehingga nanti tidak menimbulkan salah sangka. Jadi sirik dan musyrik itu tergantung dengan apa saja. Uang juga bisa sirik, tasbih juga bisa sirik, HP juga bisa sirik. Keris sebetulnya di luar itu. Hanya saja selama ini yang menyampaikan adalah nun sewu dari sisi kiri, nun sewu mungkin paranormal yang bukan ahlinya sehingga melihat keris itu hanya dari sisi magisnya, kliniknya, keris jatuh sendiri. Ini yang menyesatkan. Narik. Keris narik itu justru malah salah. Yang lebih mengerikan lagi adalah ketika ada menyampaikan dengan hal-hal seperti itu, seperti tidak yang kita ketahui, ini adalah bentuk untuk penghapusan jejak budaya bangsa. Ini lebih parah lagi. Oke Gus, mampu, terima kasih banyak penjelasannya, terima kasih banyak ilmunya. Barangkali nanti di jagongan berikutnya kita akan membaca keris ini secara dari alur, dari pamor, atau di mana sih kodam itu mapan, karena juga ini waktunya terbatas sekali. Mungkin kita nanti akan ada season berikutnya. Terima kasih banyak atas terima kasih Mbak Nah, pendengar juga pemirsa Radio Republik Indonesia dan RRI Net, keris adalah salah satu bukti identitas suatu bangsa yang harus kita rawat. Dan jika kita tidak merawat identitas kita melalui warisan-warisan leluhur, maka bersiap-siaplah kita menjadi bangsa yang tidak beridentitas. Saya Cak Pendol, saya Mbak Demen, mewakili semua kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita berjumpa di episode yang akan datang. Tetap di obrolan budaya RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Nantikan ulasan ragam budaya Nusantara berikutnya di Etalase Nusantara hanya di RRI Net.